Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Al-Aman rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kenikmatan yang besar di mana kita masih diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam amal soleh dalam rangka dan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dengan betul-betul merendahkan diri kita kepada pencipta kita Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan kita laksanakan berbagai macam kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk senantiasa berusaha di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar dan paling besar yang perlu untuk kemudian kita syukuri, jauh lebih kita syukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan dunia kita. Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan pagi hari ini sedikit ingin kami sampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu lebih tepatnya di surat Al-Anbiya ayat 107, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Al-Anbiya 107 ini tentang di antara tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala utus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa bagi semesta alam. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Anbiya 107, Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam, kepada alam semesta. Maka Bapak dan Ibu sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan bahwasanya di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya di dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu berupa tauhid, berupa syariat-syariat yang paripurna, berupa kitab suci yang paripurna, yaitu Al-Qur'anul Karim. Di mana di dalam Al-Qur'anul Karim ini tidak ada hal yang bertolak belakang sedikit pun dari awal mushaf sampai akhir mushaf. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim ini semuanya berisi tentang hal-hal yang ini mendatangkan manfaat bagi manusia, baik manfaat yang paling besar yaitu di akhirat, ataupun manfaat yang hamba dulang awal di dunia, yaitu manfaat duniawi. Maka tidak ada satupun manfaat yang kemudian disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua hal yang mendatangkan manfaat bagi manusia, baik manfaat ukhrawi ataupun duniawi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan.
Dan segala sesuatu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah katakan itu adalah larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan larangan adalah mendatangkan madarat bagi manusia. Madarat yang paling besar adalah madarat di akhirat berupa azab Allah Subhanahu Wa Taala, berupa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi madarat yang hamba tanggung di dunia berupa kerugian-kerugian yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada hamba di dunia. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Manahaitukum anhu fajtanibuh." Segala sesuatu yang aku larang kalian untuk kalian lakukan, maka hendaklah kalian jauhi. Jangan dekat-dekati, apalagi sampai kemudian nyicipi untuk melakukan. Kenapa demikian Bapak dan Ibu sekalian? Karena segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya semuanya adalah mengandung madarat. Baik madaratnya ini adalah madarat murni madarat, ataupun madaratnya di sini adalah madarat yang dominan. Maka madarat yang murni madarat contohnya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesyirikan sama sekali tidak mengandung manfaat di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan bahwasanya kesyirikan ini adalah sebuah dosa yang kemudian dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan ini adalah kezaliman yang sangat amat besar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan apabila seseorang meninggal dalam membawa kesyirikan akbar, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ampuni dosa tersebut dan hamba tersebut akan kekal di neraka. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kerugian apa yang jauh lebih besar daripada ketika Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan bahwasanya hamba itu pasti kekal di neraka selama-lamanya. Maka mungkin seorang hamba ada yang diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam musibah di dunia. Namun Bapak dan Ibu sekalian, ujian Allah di dunia ini sementara. Bahkan mungkin tidak akan ada dijumpai di dunia ini hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan kesengsaraan terus. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan pasti pergilirkan kepada hamba-hambanya, kadang-kadang sengsara, kadang-kadang bahagia, terus menerus demikian. Karena Allah dengan hal ini menguji hamba. Ketika Allah berikan nikmat supaya hamba ini bisa kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala di lain waktu Allah berikan ujian berupa musibah supaya hamba ini kemudian bisa melatih dirinya untuk bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas musibah yang ditimpakan kepada dirinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak mungkin orang itu dalam hidup di dunia ini merasakan nikmat terus tanpa kemudian bersedih, menangis, tidak pernah ada. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang terbaik dan manusia terbaik, bagaimanakah kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menguji diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dan begitu menyakitkan apabila mungkin itu yang kita alami. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak kemudian senantiasa menguji hamba dengan musibah. Namun di waktu yang lain Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan nikmat supaya hamba tersebut bisa menghargai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut dan kemudian berlatih untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu sekalian, maka dunia ini adalah tidak senantiasa senang terus dan tidak juga senantiasa sedih terus. Ada waktu di mana kita senang dan ada waktu di mana kita sedih, dan itu Allah Subhanahu Wa Taala pergilirkan kepada hamba-hambanya. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerugian mana lagi yang paling besar dibanding dengan apabila Allah sampaikan kepada hambanya bahwasanya hamba tersebut kekal selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu Wa Taala, menanggung siksa Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat amat pedih. Maka kesyirikan dari sisi ini adalah murni 100% madarat, dan juga 100% madarat apabila kita timbang dari sisi duniawi. Maka tidak ada kesyirikan yang muncul di dunia ini kecuali kesyirikan tersebut akan merusak akal pikiran seseorang. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih ingat bahwasanya
di Pulau Jawa ini ada satu tempat yang kemudian di waktu tertentu melakukan ritual tertentu dengan bentuk mengistimewakan satu makhluk Allah Subhanahu wa taala berbentuk hewan, sapi, warnanya bule. Kemudian hewan ini diperebutkan kotorannya dengan alasan dan dengan keyakinan ada berkah dari kotoran tersebut, dibawa pulang, disimpan. Padahal kita terhadap kotoran kita sendiri sebagai manusia disiram biur. Ini kotoran sapi. Bapak dan Ibu sekalian, dianggap ada berkahnya, dibawa pulang, kemudian dirawat dan seterusnya, kemudian diyakini bahwasanya ini menimbulkan dan mendatangkan keberkahan. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukti bahwasanya ketika kesyirikan itu kemudian menjangkiti seseorang, maka akal pikirannya akan rusak. Akal pikiran yang ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada manusia, kemudian dengan kesyirikan yang dia yakini dan dia lakukan, kemudian akal sehatnya akan rusak. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kami juga sampaikan salah satu kisah dari Umar Ibn Khattab ketika beliau makan sesembahannya sendiri, di mana di suatu ketika Umar Ibn Khattab itu tersenyum-senyum sendiri, kemudian ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi SAW, "Wahai Umar, kenapa Anda senyum-senyum sendiri?" Maka Umar menceritakan bahwasanya dulu di zaman jahiliyah ketika beliau masih musyrik, beliau punya sesembahan. Bentuknya adalah kurma dan beliau bentuk dengan bentuk tertentu dan beliau sembah-sembah. Beliau berdoa kepada kurma tersebut dan yang lainnya. Namun beliau sampaikan ketika beliau lapar, mau tidak mau kurma yang tadi disembah harus dia makan. Radhiyallahu an. Maka Umar radhiyallahu an ini pernah memakan sesembahannya sendiri. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sesembahan yang ini harusnya kita agungkan, yang kita muliakan, ternyata oleh Umar di masa kejahilian beliau makan sembahannya beliau sendiri. Maka sesembahan apa yang jauh lebih batil ketika penyembahnya bisa memakan sesembahannya? Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah di antara bukti-bukti kesyirikan dari sisi duniawi. Ini bisa merusak akal pikiran sehat seseorang, sehingga akal pikiran ini tidak kemudian digunakan sebagaimana mestinya, tidak digunakan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, malah kemudian digunakan untuk menyembah berbagai macam sesembahan yang tidak layak untuk kita sembah. Bahkan kita jauh lebih mulia daripada sesembahan tersebut. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau madarat yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita kemudian terjerumus ke dalamnya adalah madarat yang dominan pada sebuah larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka contohnya adalah khamar. Maka khamar, Nabi SAW katakan kullu muskirin khamrun, segala sesuatu yang memabukkan itu adalah statusnya khamar. Maka khamar ini ada yang kemudian cara mengkonsumsinya diminum, ada kemudian khamar ini cara mengkonsumsinya adalah dihirup dengan hidung, ada juga khamar yang cara mengkonsumsinya adalah dengan disuntikkan. Maka segala sesuatu bagaimanapun caranya mengkonsumsinya, apabila ini membuat orang yang mengkonsumsi itu menjadi nikmat dan menjadi fly, menjadi tidak sadar diri, hilang ingatan meskipun sementara waktu, plus merasakan nikmat, maka ini adalah khamar yang dilarang oleh Nabi SAW untuk kita konsumsi. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwasanya khamar ini mungkin ada sisi manfaatnya meskipun sedikit, namun dominannya adalah suatu hal yang memadaratkan manusia. Sebagaimana kita ketahui dari ilmu kedokteran modern, ada banyak berbagai macam penyakit gara-gara khamar. Penyakit jantung, penyakit ginjal, dan yang lainnya. Belum lagi penyakit sosial yang ini kemudian muncul gara-gara khamar. Orang itu membunuh gara-gara sebelumnya minum khamar. Orang itu kemudian berzina gara-gara sebelumnya minum khamar. Orang itu kemudian mengatakan perkataan kekafiran gara-gara sebelumnya minum khamar.
Bapak dan Ibu sekalian, betullah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manahaitukum anhu fajtanibuh." Segala sesuatu yang aku larang kalian untuk kalian lakukan, maka jangan sampai kalian dekat-dekati, jauhi. Dan jangan sampai kepikiran untuk kemudian penasaran dan nyicipi. Kenapa demikian? Karena yakinlah segala sesuatu yang Allah larang, yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam larang, baik kita tahu hikmahnya ataupun kita tidak tahu hikmahnya, pasti akan mengandung madarat dunia dan di akhirat Bapak dan Ibu sekalian. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kemudian kita merasa iri terhadap orang yang melakukan keharaman, namun orang tersebut tidak tahu bahwasanya itu hal yang haram. Mungkin kita berpikir sederhana, wah enak melakukan hal yang haram tapi tidak berdosa. Tapi yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya keharaman itu pasti akan ada madarat duniawinya, baik kita tahu atau kita tidak tahu. Pernah mungkin kami contohkan satu contoh, yaitu berkaitan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum lelakinya, untuk kemudian mengenakan perhiasan dari emas. Tidak boleh kita mengenakan cincin dari emas bagi laki-laki. Kalau emas putih boleh, karena emas putih ini bukan emas. Karena yang dimaksudkan dengan emas di sini adalah emas kuning, sebagaimana umumnya emas kita kenal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki untuk mengenakan perhiasan dari emas. Berbeda dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam halalkan. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sampaikan sabdanya ini, larangan ini, apakah kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya ternyata memang real ada madarat dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Jawabannya tidak. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setidaknya hanya tahu bahwasanya ada madarat akhirat yang akan mereka tanggung ketika melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Itu berupa murka dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau-beliau radhiyallahu anhum ajmain secara umum tidak tahu ternyata memang betul ada madarat duniawi yang muncul apabila melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang kemudian di zaman kita kemudian kita ketahui dari jurnal penelitian ilmiah bahwasanya ada sebuah sindrom tertentu yang ini hanya menjangkiti kaum laki-laki apabila dia mengenakan perhiasan dari emas. Yang ini tidak menjangkiti kaum wanita. Ternyata hikmahnya baru kita ketahui setelah sekian ribu tahun lamanya, 1400 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan larangan ini. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah kemudian kita iri kepada saudara kita yang melakukan keharaman dan dia tidak tahu bahwasanya itu adalah hal yang haram. Mungkin dia tidak berdosa, dia tidak mendapatkan madarat akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan ketika seseorang melanggar larangan Allah, namun murni dia tidak tahu ternyata itu larangan. Namun yakinlah bahwasanya tetap akan ada madarat duniawi yang ditanggung oleh hamba ketika dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, meskipun hamba tersebut mungkin ketika itu tidak tahu apa madaratnya. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itulah larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun ketika dijauhi oleh orang yang tidak beriman, maka orang yang tidak beriman ini pun mungkin untuk mendapatkan manfaat duniawi, meskipun mereka tidak mendapatkan manfaat ukhrawi. Maka misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya dalam makan kita dilarang untuk kemudian makan sampai kemudian kenyang sekenyang-kenyangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita apabila kita makan, maka sepertiga perut kita isi dengan makanan, sepertiganya air, sepertiganya nafas. Jangan sampai kemudian perut kita diisi full kenyang oleh makanan. Maka apabila kemudian hal ini dipraktekkan oleh non muslim, maka dia akan mendapatkan manfaat duniawi. Loh Ustaz, kenapa kok sampai demikian? Iya demikian. Kenapa? Tidakkah kita ingat dengan surat Al-Anbiya ayat 107 yang kami bacakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam.
bukan hanya untuk jin, bukan hanya untuk manusia, namun seluruh alam semesta, ikan dan hewan yang lainnya, kemudian lingkungan sekitar kita. Kemudian tidak hanya untuk orang yang beriman, namun kemanfaatannya ini bisa dinikmati secara duniawi bagi orang yang tidak beriman. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jangan heran apabila non-muslim kemudian mempraktekkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW dan menjauhi larangan Nabi kita Muhammad SAW, meskipun bukan karena keimanan mereka terhadap Muhammad SAW, namun karena ada sisi duniawi yang mereka dapatkan, mereka pun akan mendapatkannya. Maka terbukti Bapak dan Ibu sekalian, ada salah satu aktor internasional yang kemudian menyampaikan rahasianya, kenapa kok sampai setua ini bisa tetap sehat. Maka dia sampaikan bahwasanya padahal ini orang kafir, tidak beriman dengan Muhammad SAW, tapi dia sampaikan bahwasanya saya mempraktekkan ajarannya Muhammad, nabinya muslim. Saya makan itu sepertiga makanan, sepertiganya lagi air, sepertiganya lagi nafas, dan saya praktekkan ini dari sejak muda sampai sekarang. Maka dia kelihatan tetap bugar meskipun di usianya yang lanjut. Saya tidak sampaikan namanya daripada jenengan nanti nge-search di YouTube malah jadi madorot. Yang jelas ada. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW katakan, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum," dan segala sesuatu yang aku perintahkan kalian untuk laksanakan, maka kalian laksanakanlah sesuai dengan semaksimal kemampuan kalian. Bapak dan Ibu sekalian, maka dalam masalah madorot Nabi SAW tegas, jauhi. Tidak ada kemudian Nabi SAW katakan semaksimal kemampuan kalian, tidak. Kalian merasa mampu atau tidak mampu, jauhi. Kenapa? Madorot nanti yang akan kalian tanggung apabila kalian terjerumus ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perintah, maka perintah ini mendatangkan manfaat. Maka selama hamba ini menjauhi semua madorot, maka untuk masalah manfaat, maka hendaklah dia raih semaksimal kemampuannya. Karena kemampuan seseorang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah bebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka kita yang masih muda, kita masih bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka itulah yang wajib bagi kita lakukan. Namun di antara saudara-saudara kita kaum muslimin, simbah-simbah yang sudah sepuh, bahkan untuk berdiri lama saja tidak bisa, atau bahkan tidak bisa berdiri lama sehingga harus sholat dalam keadaan duduk, maka itu adalah yang wajib untuk dilakukan. Tidak boleh kemudian memaksakan diri untuk berdiri sehingga malah menimbulkan madharat, terjatuh, pingsan ataupun yang lainnya. Maka terhadap perintah Nabi SAW ada rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini, yaitu kita wajib melaksanakannya semaksimal kemampuan kita masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan manfaat yang paling besar yang bisa kita raih baik dari sisi dunia ataupun akhirat adalah ketika kita melaksanakan ibadah yang wajib. Maka Bapak dan Ibu sekalian, di antara sikap keliru yang mungkin ada dalam diri kaum muslimin adalah ketika dalam hati kaum muslimin lebih mengistimewakan hal yang sunnah daripada hal yang wajib. Maka ini tidak skala prioritas dalam beribadah. Contohnya adalah di bulan Ramadan, mungkin masih banyak kaum muslimin yang dalam hatinya lebih mengistimewakan sholat tarawih daripada sholat wajib, sholat isya berjamaah. Sehingga mungkin dijumpai ada orang sholat isyanya di rumah, tapi sholat tarawihnya di masjid. Kemudian ditanya, kok tadi nggak kelihatan sholat isya? Kelihatannya ketika sholat tarawih, iya tadi sholat isyanya di rumah, tapi sholat tarawihnya di masjid. Kenapa demikian? Maka jawabannya adalah mau tidak mau kita akui bahwasanya masih banyak di antara kita secara pengagungan dalam hati lebih mengistimewakan sholat tarawih daripada sholat isya secara berjamaah. Maka ini keliru dalam skala prioritas dalam beribadah. Harusnya kita lebih mencintai yang wajib daripada kecintaan kita terhadap yang sunnah. Namun bukan artinya kita menelantarkan dan meremehkan yang sunnah.
Tetap kita agungkan, kita istimewakan, dan kita semangat untuk melakukannya. Namun jangan sampai Anda lebih memprioritaskan yang sunnah daripada memprioritaskan yang wajib. Bapak dan Ibu sekalian, karena yang wajib ini manfaatnya jauh lebih besar, pahalanya jauh lebih besar, dan jauh lebih ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan daripada ibadah yang statusnya sunnah. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya 107 ini adalah bahwasanya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat yang bersifat universal. Cocok untuk semua zaman, dan cocok untuk semua bangsa, dan cocok untuk semua suku. Tidak ada kemudian satu syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini tidak cocok untuk bangsa tertentu, namun cocok untuk bangsa yang lain. Tidak ada kemudian istilah cocok di tahun ini, kemudian seiring perkembangan zaman tidak cocok kemudian untuk diterapkan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat untuk semesta alam, bukan untuk bangsa tertentu saja, bukan di generasi tertentu saja, bukan di waktu tertentu saja, namun setiap zaman dan juga setiap bangsa dan setiap suku ini ada mengandung bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ibadah salat maka ini cocok untuk kemudian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Indonesia ataupun mungkin di negara yang mungkin mataharinya kelihatan sebentar saja. Kalau di Indonesia mudah untuk kita kemudian tentukan, oh sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh. Kenapa? Karena matahari terbit dan tenggelamnya teratur. Berbeda halnya dengan tempat yang ini mataharinya cuma kelihatan sebentar. Malam terus kemudian siangnya kelihatan sebentar toh. Ataupun siang terus malamnya sebentar. Apakah kemudian cocok diterapkan untuk negara yang seperti ini? Jawabannya cocok Bapak dan Ibu sekalian. Adapun penentuan waktunya maka mengikut kepada negara terdekat yang terbit dan tenggelamnya mataharinya itu teratur. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat menutup aurat jilbab bagi wanita. Apakah ini hanya berlaku untuk orang Arab? Apakah ini hanya adat orang Arab saja? Maka jawabannya tidak. Maka syariat jilbab itu cocok untuk kemudian dipraktekkan untuk kaum muslimah yang ada di negara yang dingin ataupun di negara yang sangat amat panas. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, di negara Arab yang di sana sangat amat panas, inilah kemudian diturunkan syariat untuk kemudian berhijab. Maka Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada alasan mungkin bagi sebagian muslimah yang kemudian tidak mau mengenakan hijab dengan alasan sumuk, dengan alasan gerah. Mari kita bandingkan dengan negara Arab, jauh lebih panas mana, negara sini atau negara sana. Bapak dan Ibu sekalian, dan kita yakini bahwasanya syariat hijab ini adalah syariat yang paripurna yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum muslimah, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan hijab ini ingin menjaga kehormatan wanita, di mana tidak setiap orang kemudian bisa melihat perhiasannya, di mana tidak setiap orang kemudian bisa menyentuhnya, di mana tidak setiap orang kemudian bisa dengan bebas mengobrol dengannya. Hanya orang-orang yang kemudian diizinkan oleh Allah dan Rasulnya yang bisa kemudian berinteraksi bebas dengan wanita, suaminya, laki-laki yang mahramnya, bapaknya, kakeknya. Maka ini adalah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi dengan bebas dengan wanita tersebut. Maka wanita akan terjaga kehormatan dirinya di mata Allah Subhanahu wa taala dan juga di mata manusia. Berbeda halnya dengan wanita yang ini tidak menjaga syariat hijab. Bapak dan Ibu sekalian, maka segala sesuatu yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, maka itu cocok untuk kemudian kita lakukan untuk semua manusia dan juga untuk semua jin.
Dan juga ini mendatangkan manfaat untuk semuanya, bukan hanya manusia, bukan hanya jin, namun semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sampaikan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat Allah bagi semesta alam. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah katakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampaklah kerusakan di darat dan di lautan gara-gara apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Maka kerusakan yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, kerusakannya ini bukan hanya dari kerusakan ukhrawi, namun ada kerusakan duniawi, dan ini dirasakan oleh semua orang yang dia tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Kerusakan di daratan dan di lautan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala katakan bima kasabat aydin nas, gara-gara tangan-tangan manusia. Allah tidak katakan gara-gara tangan-tangan orang beriman yang mereka tidak mau melaksanakan syariat Nabi, bukan. Bukan tangan-tangan orang beriman yang tidak mau kemudian tunduk dan patuh secara totalitas kepada syariat Nabi, bukan. Namun Allah katakan bima kasabat aydin nas, gara-gara perbuatan tangan-tangan semua manusia itu sendiri, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Ketika mereka melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpakan madarat, kerusakan, baik di dunia ataupun di akhirat, baik di daratan ataupun di lautan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, betullah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kasih sayang untuk semesta alam. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup nasihat kami di pagi hari ini, marilah kita sadari dan pahami bahwasanya syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, baik larangan yang bersifat haram ataupun larangan yang bersifat makruh, tidak lain itu adalah bentuk kasih sayang kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita tidak perlu bercapek-capek Bapak dan Ibu sekalian untuk kemudian dengan akal pikiran kita semata menilai ini baik atau buruk. Karena penilaian masing-masing orang itu pasti akan berbeda-beda tergantung tingkat pemahamannya. Kalau seandainya kemudian baik dan buruk ini diserahkan kepada akal pikiran manusia semata, maka kita akan kesusahan dan merasa berat untuk menilai baik dan buruk. Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya agama ini hanya berdasarkan atas akal pikiran semata, maka sesungguhnya syariat mengusap khuf itu jauh lebih diutamakan untuk mengusap khuf, mengusap sepatu dan membersihkan sepatu di bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Namun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan syariat mengusap sepatu itu adalah yang kita bersihkan sepatunya di bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Bapak dan Ibu sekalian, maka akal pikiran semata tidak bisa secara totalitas bisa menilai baik dan buruk terhadap suatu hal. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya menurunkan syariat ini supaya kita tidak capek-capek untuk menilai yang baik dan mana yang buruk. Tinggal kita yakini saja segala sesuatu yang Allah perintahkan itu adalah baik dan bermanfaat, dan tinggal kita yakini segala sesuatu yang Allah larang itu adalah tidak baik dan bermadarat. Kemudian kita bersikap dengan sami'na wa ata'na. Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan sebagai nasihat kita untuk kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa karuniakan rahmatnya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bimbing kita untuk kemudian senantiasa bisa memperbaiki diri kita di setiap waktunya. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.